kembali lagi bersama Febri Dawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri Dawala. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan dukung terus channel kami supaya kami semangat untuk membuat video-video yang menarik dan menantang terus. Saya ingatkan ya, video saya ini konten-konten saya bukan hanya untuk ekspor kemana-mana ya. Saya kan sehari-hari saya di mana gitu kawan-kawan. Hari ini saya diajak kembali lagi bersama Raden ya. Namun nama channelnya bukan Raden, nama channelnya Anak Petualangan Gaib ya. Oke, di sini kami kembali lagi di kebun-kebun, dan saya dapat informasi tidak lama lagi bakalan kita dekat, katanya sekitaran ada pekong tertua itu ya Bi. Iya. Oke. Di sini saya masih baru pembukaan aja, sudah ada yang bikin wah gitu. Kan? Ini pohon apa nih? Banyak itunya ya. Banyak akar-akar. Ini. Oke teman-teman, kita mencari Raden dulu. Ada yang bagus, cari yang sulit. Mana lagi ini jalannya ada. Hidup. Hidup begini lah. Oke teman-teman, itu kena Raden. Raden nih. Kalau hidup jalannya kok gini lah kali. Diri. Ada yang bagus apa jalannya? Apa enggak pakai kaki gitu nih? Di aspal ya apa jalan nih? Dia kan mana dirah-dirah aja dah. Awak di belakang selop nyangkut. Nyangkut. Untung swallow bisa copot ya. Oh, abang ini. Kok masuk tadi? Bahaya udah. Bahaya ini. Pindah alam dah. Tidak asing lagi dengan mudahnya di kamera kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Febri sendiri bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Di suasana malam hari ini cukup mantap. Kita membuka aja sana di sudah ada pohon yang berakar-akar panjang. Ya, pohon berakar-akar panjang. Biasanya kalau pohon berakar-akar panjang seperti apa ya? Pohon beringin ya? Iya. Ya, segitu itulah. Saya mulai bertanya. Ini tempatnya ya daerah mana gitu? Menurut cerita dari penduduk desa yang mengasih informasi kepada saya sendiri, bahwasanya tempat ini yang diberi nama Serapu ABC. Serapu ABC, teman. Berarti banyak baterai sini. Ya, saya berpikir ke sana juga. Baterai ABC. Nah, Mas, apakah mistisnya sini ya keras? Apakah banyak orang makhluk atau kok makhluk? Warga-warga melihat sosok mereka gitu. Itu kalau menurut pribadi saya sih mungkin karena di tempat awal saya masuk ke sana ya, gitu ya. Lokasi dari sana awal saya masuk, saya sudah dijamu seorang kiai. Nggak lama kemudian sosok
kayak kuntilanak ya di depan sana dekat pohon sana yang saya bilang tadi hati-hati ada genangan air. Itu ada sosok kuntilanak cuman menatapi saya, tapi saya tidak memberi open ataupun memberi tanda kawasan mereka ada di situ. Saya hanya lewat dan terus melewat. Makin lama saya masuk ke dalam, makin mencekam, makin energi negatifnya semakin keras terus menimbul gitu. Makin menarik, makin penasaran terus nih. Ya seperti itu. Apakah kita langsung explore terus Ya. terus ini? Baik, Oke teman-teman, kita explore terus. ayo kita jalan. Kita Mas Febri. ikut terus, Raden. Nah, Raden. Ya, ini. Ada yang seperti menangis ya. Saya merasakan hawa energi di sini tuh ya negatif, penuh dengan negatif, hawa kebencian di sini semua. Dulu mungkin konon katanya di sini daerah pembunuhan ya. Seram juga, Raden. Mas. Apakah ada yang bisa kita wujudin atau diapain? Nah, gitu? Mas Febri, Ya, sebelum saya berjalan ya, Ya. untuk kameramen semua ataupun saudara-saudara kalian dimanapun sekalian kalian berada, nah posisi di tempat di sana itu ya. itu kalau bisa kita gambarkan seorang putri cantik jelita, Bisakah digambarkan? tapi beri maaf tanpa berpakaian ya. Teman kita lebih menyempurnakan, kita menggambarkan sesuatu hal gaib itu nyata tapi kita beri pakaian. Alangkah baiknya seperti itu Tadi Raden mau menggambar sosok itu gitu. ya, agar teman-teman semua di sana dimanapun kalian yang nggak bisa melihat ataukah kalian ragu apakah benar yang saya bicarakan. Kalian gambar kayak pakai daun pisang nih. Apa Raden bawa? Oh, ada ini. Saya membawa satu buku gambar. Bilang lah. Mana saya tahu. Saya membawa pelengkapan. Lengkapan. Pikir saya mau gambar Kata bapak pisang. orang, sedia payung sebelum hujan. Pencilnya men itunya. Sebelum datang kita pastikan dulu. Kalau saya enggak, kalau udah hujan ya mudah mandi hujan gitu. Kalau ibarat kata orang, Oke, teman-teman nah. untuk teman-temanku, saudaraku dimanapun kalian berada, sifat mistik, sifat alam gaib kita tidak mengetahui semua. Untuk para pecinta mistik yang tidak bisa melihat ataupun orang awam yang tidak bisa melihat, akan saya buktikan dengan kenyataan real di sini tanpa sebuah tipu daya muslihat. Teman-temannya sini ya lebih dua orang ya. Raden sedang menggambar sebuah sosok. Saya kata si Raden sih ada si putri gitu. Tapi kita tanpa basa-basi ya, kita lihat apakah itu betul putri, apakah tidak. Saya cuma tadi melihat situ cuma sosok wanita. Kata Raden tidak memakai busana, tapi saya melihat ada busananya. Coba kita yuk ini. Oke, teman-teman. Ini Raden lagi melihat sosok itu dan ingin menggambarnya. Mudah-mudahan ya sosok itu terima wujud dia digambarkan. Nah, kan belum apa-apa udah lu apa dia salah buka.
Oke, teman-teman. Ya, teman. Lihat sini. Ini ada sosok wanita yang tadi kata Mas tadi, seorang putri. Saya ingin bertanya, Mas, kenapa dia minta tolong? Tertulis ini tolong. Saya tidak tahu. Saat saya menggambar wajah dia berubah seperti seorang iblis. Tangan tidak beraturan, pakaian tidak beraturan. Ini bahunya ya saudara, tangan bahunya sendiri, lengan area lengan mereka. Dia marah. Area tangannya, ini bajunya terlalu panjang karena tidak ketutupan baju karena tangan tidak ada. Ini seperti tahu adat Jawa yang sering dipakai buat selendang, sarung kayak kain sarung. Ya. Iya, di sini. Maaf saya untuk semuanya, dia tidak memakai seragam. Ini saya kasih seragam dia sebagai baju bidadari biasa ya, kayak baju apa ya, baju warga-warga setempat lah gitu kan. Setelah saya menggambarin wajah dia berubah seperti kucing, berkumis dan berkumis. Makin lama makin menghitam semuanya, dan dia bicara, tolong saya. Nah, saya ini apa atasnya? Ini seperti bendo ikatan rambut, Mas Baby. Klip gitu ya? Macam klip. Tadi saya pas menggambar rambut, dia pertama awal di sini. Pas di sini. Karena dia tidak terima dengan gambaran yang saya bikin, wajah dia. Dia hujud dan marah dan mengus. Ngapain rambut dia gitu. Nah, makanan jadi ini tertumpang camping gitu ya? Ya. Apakah ada berdarah-darah nggak, Mas? Ya, sempat saya mau buat seperti yang dimana dia seperti awalnya dia. Di sini kalau saya bisa berceritakan, di sini ada sih seperti belenggu, kayak bekas potongan. Tahu sekitar kita motong sapi kan ada bekas belenggu darah di sini kan? Ya. Nah, seperti itu. Pas saya mau menulis di sini, bus langsung hilang. Nah, ini yang lingkar-lingkaran Itu ini kalung dia. kalungan. Kalungnya itu seperti tahu mutiara gitu ya. Nah, buat apa teman-teman semua, seperti inilah gambarannya. Dia wujudnya di sana. Tapi yang saya lihat tadi memakai busana. Ya. Karena sesuatu yang tadi saya perhatikan awalnya dia tidak memakai busana. Makanya saya kasih busana agar lebih sopan. Oke, kemana? Yuk. Yang maksudnya tadi sih dia bilang tolong saya. Nah, arti dengan tolong saya tuh saya tidak mengerti. Yang tolong itu gimana, Mas? Itulah keliling lagi. Boleh, kita akan coba menelusuri tempat yang tadi. Semoga menemukan semuanya. Oh, maaf. Ayo kita semua ke sana. Oke, teman-teman. Sosok yang tadi cukup mengerikan. Katanya iblis. Tolong wujud dan beri tanda jika kalian ada. Halo Nyai, assalamualaikum Nyai, salam mereka yang pertama jasad pertama hadir di tempat lokasi. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Seperti hitam besar. Dibilang apa ya Mas Yudi? Tikus ya mungkin ya Mas Yudi, besar itu ya? Itu sama ya. Udah, biarin saja Mas Yudi. Astagfirullahaladzim. Lihat sana Mas Yudi. Apa itu, Mas? Oh, senter saya bisa mati. Tubuh. Apakah dari sini Mas bisa menggambarkan kah?
Saya tidak melihat apa-apa nih. Lokasi yang saya tuju. Nah, di belakang pohon itu sendiri sosok Sumpah, hancur. saya tidak melihat. Mas, Raut muka hancur. Kameramen bisa diperhatikan di kamera saya sendiri. Di belakang pohon itu sendiri sosok muka hancur dan merintih kesakitan. Mas, saya tidak melihat itu apa. Lebih baiknya Mas bisa menggambarkan nggak Mas? Sebentar Mas Febri. Yang mulai mendekat, awas, awas, hati-hati kameramen, mundur kameramen, mundur. Mulai mendekat, mulai mendekat, mulai mendekat. Biar aja Mas. Kita menggambar saja Mas. Aku takutnya ini Mas Febri, dia mendekat untuk menghancurkan kita atau menyerang kita. Nah, itu Mas Febri, di balik pohon ini Mas Febri. Ini Mas. Nih, di balik pohon ini dia mengintilin kita, melihat kita dari kejauhan. Sumpah, Nyai, saya tidak melihat. Assalamualaikum, salam ya ketemu kodam. Yuk Nyai, bisa berkomunikasi dengan saya, bisa berkomunikasi dengan baik dengan saya. Apakah bisa? Sumpah, ini saya tidak melihat apa-apa. Tadi Baik. tadi saya melihat. Baik, ya. Baik, saudaraku semua pun dimanapun kalian berada, Nah, dia bicara Nyai apa, Mas? ini minta tolong Tolong apa itu? agar saudara-saudara ataupun teman-teman dia di sini dibunuh, tolong dicari Mas, jasadnya. coba ataupun izin Mas boleh nggak dia digambar gitu Mas? boleh. Saya apakah boleh menggambarkan Nyai sendiri di buku gambar agar teman-teman saya bisa percaya bahwasan Nyai ada? Ini Mas Febri, Ayo, Mas. dia bilang bahwasannya saya malu dengan raut wajah dan tampilan saya, dan dia berpesan sendiri agar suasana yang kita alami di sini bisa tenang dan nyaman. Dia pergi seperti alam di alamnya. Hanya pesan dari dia, tolong bantu cari teman-temannya yang dulu hilang sempat dibunuh. Nah, kita cari kenapa? Ya, Karena kita nggak mungkin sudah. sebentar. Saya akan coba bertanya. Nyai, apakah boleh saya bertanya agar Nyai sendiri bisa menunjukkan lokasi di mana Nyai tragedi Nyai saat Nyai dibunuh? Apakah bisa? Oh, dia bilang di lokasi ini. Sini. Di lokasi ini dia dibunuh. Baik, untuk semua saudaraku semua, saya akan menunjukkan satu tergambar di mata batin saya lokasi ini, dan konon katanya memang suatu tempat pembunuhan atau pembuangan mayat. Sini gambarnya Mas Ferdi. Saya akan gambarkan tragedi di 100 tahun yang silam. Kata Mas Tadian, Lama-lama jadi pelukis saya. 1000 tahun yang silam. Berapa abad itu? Aduh. Satu abad. 100 satu abad. Udah berapa abad dah. Ini pohon rambutan kenapa tidak ada buah ini? Hah? Abi? Kenapa tidak ada buah? Rumah Nurli banyak. Mana banyak? Ya. Oke. Nah, ini Raden hendak menggambar tragedinya pembunuhan di sini. Saya tidak nakoh ya. Yang tadi saya melihat dan biasa saya melihat, namun yang ini saya tidak melihat.
apakah memang dia menutup mata saya? Saya pun tidak tahu ya. Ada aja mengambil gambar tuh. Seperti inilah tragedi yang dimana saat pembunuhan, pembantaian seorang nyai itu sendiri, badannya dipisah, kepala dipisah, dan semua badannya dipisah. Ini susah amat. Ini seorang yang membunuh mereka. Kok seperti dokter gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini kepala, ini badan gitu. Ini pisau yang membuat Jadi pisau. bukti. Ya, seperti bumerang ya, cuman bukan bumerang, kayak sabit gitu dia. Dulu saya melihat dari mata batin saya, dia satu sekolah, istilahnya satu teman dekat gitu. Jadi Mungkin dia ada iri dengan ini gitu. mungkin ada satu perseteruan mungkin seperti itu. Ini apa? Mas. Itu seperti apa ya, tempat pembuktian bahwa tempat itu tanda bahwasan tempatnya dekat situ gitu. Seperti bukit-bukit gitu, ada Ini perjalanan ya besar, ada besar. berarti mereka di dalam hutan gitu. Ya, hutan lebat seperti itu. Cuman saya tidak berani menggambarkan satu sosok yang di sini yang cukup marah kepada kita, bahwasannya dia tidak mau digambar di sini. Mungkin Ya, nih gambarannya. ini khususnya rantaian diputusin lagi. Ini seperti tahu yang dua itu apa namanya? Ginjal. Ya, ginjal. Yang dua ini dipisah, ditaruh di sini sengaja, taruh sama suster itu sendiri. Entah apa perbuatan dia, tujuan dia saya tidak mengerti, agar seperti orang keren atau gimana saya juga pun nggak ngerti. Cuman jasad dari ini dibuang begitu saja. Jadinya cuma gini. Cukupin aja lah kita hari malam ini ya.
Tapi dengan cerita dan demi cerita kita semua yang ada di sini, kita cukup berterima kasih dengan Nyai itu sendiri. Tapi alangkah baik kita berdoakan dulu. Ya, Semoga semoga tenang gitu ya. tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Untuk semua teman-temanku dimanapun kalian berada, saya minta doanya agar sosok Nyai itu sendiri tenang Dalamnya ya. di alamnya dan tidak kembali lagi. Saya sempat tidak engah juga dengan tolong saya. Nah, Cuman saya ingin bertanya dengan pertama tadi nih, tolong apakah ada masuk dengan minta ini? bisa jadi karena dia Apakah dia ini sahabatnya gitu? bisa jadi seperti ini, saudara. Mungkin di kelanjutan kemudian hari kita akan coba mencari Nyai ini sendiri, dan kita juga tidak tahu nama Nyai ini sendiri. Saya cukup kasihan karena saya tidak sempat untuk menanya namanya sendiri. Untuk para teman-temanku dimanapun kalian berada, kita cukup berduka-cita dengan Teman-temannya kita doa sampai di sini ya. Karena kata menurut saya ini cuman ada sekitar ini kata Mas. Oke, kita semuanya kita doakan semuanya di sini. Semoga tenang, tidak aman, harus setelahnya pada malam hari ini saya sang petualang gaib. Oke, teman-teman. Cukup sekian dari Cukup saya. sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe dan Assalamualaikum warahmatullahi pantau terus channel kami supaya kami semangat terus muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.